Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti hanya mukjizat para nabi dan rasul. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati terdahulu. Selain itu, Dajjal juga mampu memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Tentu saja semua itu atas izin Allah. Tidak diketahui kapan munculnya Dajjal. Lantaran munculnya Dajjal ada kaitannya dengan hari kiamat. Sedangkan hari kiamat sendiri tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas munculnya Dajjal adalah merupakan tanda-tanda sangat dekatnya hari kiamat. Dajjal muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang Dajjal. Sesungguhnya ia muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim 2937. Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya masuk ke seluruh kota-kota kecuali Mekah dan Madinah. Lantaran semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui sang Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari 1881 dan Muslim 2943. Di riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di kota Mekah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia. Masjidil Haram atau Masjid Haram sesuai namanya juga merupakan masjid yang memang diharamkan dimasuki oleh kaum kafir dan Yahudi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun sejak saat-saat pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ialah di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menghentikan perjalanannya. Masjid Al-Aqsa yang berarti harfiah masjid terjauh adalah salah satu tempat suci agama Islam. Masjid Al-Aqsa secara luas dianggap sebagai tempat suci ketiga oleh umat Islam. Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dari tempat ini, setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Miraj. Kitab-kitab hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam berkiblat ke arah Masjid Al-Aqsa hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Setelah itu kiblat sholat adalah Ka'bah di dalam Masjidil Haram hingga saat ini. Masjid At-Tur. Masjid ini adalah lokasi Bukit Tur Saina tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ini juga menjadi tempat yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Demikianlah sahabat Universe tentang kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal.